Good morning Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Kusaini dalam mata kuliah Persuasion Communication. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu the art of persuasion. Seni untuk mempersuasi, seni untuk mengajak orang, seni untuk membujuk merayu orang supaya bertindak dan berpikir seperti yang kita inginkan. So, sit back, relax, and enjoy the lectures. Guys, dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita harus meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu. Misalnya, meyakinkan pasangan agar mau menerima tembakan atau lamaran kita. Bagaimana meyakinkan hakim bahwa kita tidak bersalah. Bagaimana meyakinkan calon pembeli untuk membeli barang yang kita jual. Menanamkan keyakinan pada anak, memotivasi teman yang sedang putus asa, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan alam dan sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu membutuhkan suatu persuasi untuk mengajak mereka untuk melakukan tindakan perbuatan seperti yang kita inginkan. Nah, untuk dapat meyakinkan atau membuat orang lain percaya, dibutuhkan kemampuan dalam komunikasi persuasi. Menurut definisinya, persuasi adalah tindakan atau proses penyampaian argumen untuk menggerakkan, untuk memotivasi, atau mengubah audiens lawan bicara kita. Tujuan dari komunikasi persuasi adalah untuk stimulate, merangsang, kemudian convince, meyakinkan, dan yang paling penting adalah the call to action, ajakan untuk bertindak atau berbuat supaya orang lain melakukan suatu tindakan. Inilah tip-tip persuasi yang disebut dengan the art of persuasion yang harus kalian pelajari dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tip yang pertama adalah becoming a good storyteller. Kamu harus bisa menjadi pencerita yang baik, juru kisah yang baik. Karena semua orang itu suka cerita. Semua orang suka dengan kisah. Kisah cinta, kisah sedih, pilu, drama, kisah masa lalu, the good old days, kisah tentang impian di masa depan. Oleh karena itu, orang suka membaca novel, menonton film yang intinya adalah cerita-cerita, kisah-kisah. Maka gunakanlah kesukaan orang akan cerita ini untuk mempersuasi mereka, membujuk mereka, mengarahkan mereka untuk bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuan dari komunikasi persuasi adalah stimulate, merangsang, convince, meyakinkan, dan call to action, mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Becoming a good storyteller adalah kunci kesuksesan persuasi. Nenek moyang kita adalah pelaut, namun kita telah lama memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Maka mulai hari ini kita kembalikan kejayaan nenek moyang kita sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal yang bernama Republik
Indonesia. Sejak zaman Majapahit, sejak Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara, Indonesia adalah negara bangsa yang besar. Mari kita rebut kembali kejayaan Majapahit. Mari kita kobarkan kembali Sumpah Gajah Mada Palapa. Let's make Indonesia great again. Nah, begitulah kita memanfaatkan kemampuan kita menceritakan, membuat kita sebagai pencerita, pengisah yang baik. Tip yang kedua adalah make use a quote. Jadi banyak sekali kutipan-kutipan, quote-quote dari orang-orang yang terkenal, yang bijak, yang perlu kita kutip. Kita perlu pinjam kata-kata bijak mereka untuk melakukan persuasi. Untuk meyakinkan pesan, seorang persuader harus mengutip kata-kata bijak yang powerful. Kekuatan kata-kata bijak dari tokoh-tokoh dunia sangat berpengaruh untuk meyakinkan orang untuk setuju atau bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Pinjamlah kata-kata hebat mereka untuk mengubah pikiran, menggerakkan orang untuk bertindak. Misalnya, kutiplah apa kata John F. Kennedy. Jangan tanyakan kepada negara apa yang sudah negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Atau kita pinjam kata-kata powerful dari Malcolm X, tokoh pergerakan bangsa Afrika di Amerika, Malcolm X, yang waktu itu mengatakan, if not us, then who? If not now, when? Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? It's now or never. Sangat powerful sekali kita pinjam kata-kata bijak dari mereka. Tip yang ketiga, tiga begini. Make use of oratory and use the rule of the three. Jadi seorang pembicara persuasi yang baik, dia harus menggunakan gaya dari seorang orator. Dan orator itu menggunakan apa yang disebut the rule of three. Untuk membuat orang terbujuk, untuk membuat orang berkata yes, untuk membuat orang bergerak. Bicaralah seperti seorang orator. Bicaralah seperti Bung Karno. Bicaralah sebagai Barack Obama, John F. Kennedy. Karena seorang orator yang baik biasanya menggunakan the rule of three, yaitu hukum mengulang 3 kali. Bene, pede, pise. Aku datang, aku lihat, aku menang. Romeo, oh Romeo, mengapa engkau Romeo? Here, there, and everywhere. Government of the people, by the people, for the peoples. Dengan menggunakan rule of three, kita bisa menyampaikan konsep secara penuh dan utuh, memberi kesan khusus kepada pesan yang ingin disampaikan, dan itu pasti nancep di kepala orang. Lihatlah bagaimana Winston Churchill membakar semangat rakyat Inggris untuk maju ke medan perang pada Perang Dunia Ketiga. Churchill mengatakan, "We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the hill and in the street. We shall never surrender." Wah, luar biasa ya, powerful.
saya berusaha untuk bicara seperti Winston Churchill waktu dia berusaha untuk mempersuasi, membujuk, mengajak orang-orang dan tentara Inggris ini untuk ke medan perang. Kemudian kita ambil contoh di dalam negeri, misalkan Indonesia ingin presiden yang hebat. Indonesia ingin presiden yang bisa membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Indonesia menginginkan Ahmad Ghazali. Dialah yang pas untuk memimpin Indonesia di tahun 2050. Powerful kan? Pasti orang akan memilih saya kalau kita bisa membujuk dengan cara itu, menggunakan gaya oratori dan menggunakan the rule of the three. Tip yang keempat dalam seni persuasi adalah present a challenge. Sampaikanlah tantangan kepada target sasaran kita. Orang itu suka tantangan. Dari kecil kita suka tantangan, seberapa jauh kita bisa melompat, seberapa cepat kita berlari. Bisakah kita menang lomba makan kerupuk di 17 Agustusan? Oleh karena itu, dalam mempersuasi orang, berilah tantangan. Misalkan, just do it. Kata-kata ini yang sangat powerful. Just do it. Gak usah dipikir lagi, gak usah ditimang-timang, gak usah ditimbang-timbang. Lakukan saja, just do it. Ayo kita lakukan, ayo ambil keputusan, ayo ambil tindakan. Mari kita bekerja mencapai target perusahaan 2 kali lipat di tahun depan. Mari kita persiapkan pernikahan kita bulan depan. Nah, itu tantangan. Pasti dengan diberikan tantangan ini, orang akan bergerak mengejar tantangan itu dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tantangan itu. Itulah the art of persuasion. Tugas kalian 1 jam mendatang adalah buatlah contoh-contoh pesan persuasi dari 4 tip seni persuasi itu. Kalian harus membuat 1 contoh pesan bagaimana membuat cerita yang menarik dan membujuk. Kalian harus buat 1 contoh pesan yang mengutip kata-kata bijak yang powerful untuk membujuk dan menggerakkan orang. Kalian harus membuat 1 contoh pesan yang menggunakan hukum mengulang 3 kali, the rule of three. Kalian harus buat 1 contoh pesan yang memberikan tantangan agar berani mencapai tantangan itu. Jawaban kalian cukup 1 halaman dan email ke saya akusaini@yahoo.com. Selamat bekerja, selamat membujuk. Lakukan yang terbaik. Bye-bye.